Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel Dakwah Islam Pencerahan. Sobat-sobat, Sani Uye menanggapi video saya yang berjudul ini, sobat-sobat. Sani Uye khusus menanggapi kesimpulan saya. Yang pertama, masalah tahlilan. Yang kedua, masalah tidak konsistennya aswaja bermazhab Syafi'i. Dan yang ketiga, mengenai dimansuhnya Surat An-Najm ayat 39 dengan surat At-Tur ayat 21. Akan tetapi sobat-sobat, ada hal yang tidak bisa dia menjawabnya, atau dia tidak menjawabnya, atau mungkin dia tidak memiliki dalil untuk menjawabnya. Justru yang menjadi judul dari video saya tersebut. Sani Uye kembali menegaskan bahwa tahlilan itu khilafiyah ulama. Dia bertahan pada bahwa tahlilan itu adalah khilafiyah. Karena katanya tahlilan itu adalah di dalamnya baca Al-Quran, baca doa, kemudian transfer pahala kepada yang mati. Sedangkan ulama katanya berbeda pendapat dalam masalah sampai tidaknya transfer pahala tersebut kepada yang mati. Nah, di sini sobat-sobat, kekeliruan dari Sani Uye. Karena acaranya saja sudah tertolak. Bicara acaranya saja sudah tertolak. Barang siapa beramal ibadah yang bukan dari urusan kami, maka dia ibadah tersebut tertolak. Pernahkah Rasulullah, para sahabat, tabi'in mengadakan acara tahlilan? Bukankah tahlilan tersebut berhubungan dengan kematian seseorang, peringatan kematian? Dan biasanya diiringi dengan berapa hari? 3, 7, 40 dan seterusnya. Acaranya Sani Uye sudah tertolak berdasarkan hadis Nabi. Yang Anda katakan khilafiyah adalah isi acara tersebut. Jadi jelas acara tahlilan itu bid'ah. Dan masalah yang Anda katakan berbeda pendapat ulama adalah di masalah diterima tidaknya transfer pahala. Kalau acaranya saja sudah tertolak, berarti apa yang dilakukan di dalam tersebut juga tidak ada kebaikannya. Jadi di sini kekeliruan Sani Uye. Dia membahas isinya. Sebelum isi, harus bagaimana kerangkanya dulu. Apakah kerangkanya bagus atau tidak?
Kalau kerangkanya saja tidak bagus, berarti acara, kegiatan, aktivitas di dalam acara tersebut tidak bagus. Acaranya saja sudah tertolak. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah, dari para sahabat, dari tabi'in, dan tabi'in. Yang kedua, Sani Uye menanggapi kesimpulan saya bahwa mereka, laskar-laskar Aswaja, pendekar-pendekar Aswaja, tidak konsisten mengikuti mazhab Syafi'i. Mereka mengikuti mazhab sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhannya ada di Imam Syafi'i, mereka mengikuti, mereka bertahan, mereka berhujah untuk itu. Tetapi ketika Imam Syafi'i justru bertentangan, bertolak belakang dengan amalan-amalan mereka, mereka mencari di mazhab yang lain, di imam-imam yang lain. Dan Sani Uye mengatakan itu tidak masalah. Tidak ada kewajiban menetapi satu mazhab. Ya memang tidak ada kewajiban. Tetapi kenapa kelompok Aswaja selalu mengatakan kami mengikuti mazhab Syafi'i? Kenapa? Memang tidak ada orang harus bermazhab. Mazhab itu kita harus teliti semuanya. Yang mana yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu yang kita ambil. Dan maka pernyataan Sani Uye bahwa tidak masalah, artinya kan menegaskan bahwa mereka tidak konsisten dengan mazhab Syafi'i. Dan yang ketiga, sobat-sobat, masalah bahwa surat An-Najm ayat 39 katanya dimansuh dengan surat At-Tur ayat 21. Dan dengan alasan itu mereka membolehkan transfer pahala. Karena katanya Imam Syafi'i yang mengatakan ya tidak sampai bacaan Al-Quran atau transfer pahala, kirim pahala, itu berdasarkan surat An-Najm ayat 39. Dan katanya mereka teliti, dan ternyata surat tersebut dimansuh oleh At-Tur, surat At-Tur ayat 21, sobat-sobat. Dan katanya ini yang mengatakan Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Dari mana Ibnu Abbas bisa tahu bahwa surat An-Najm ayat 39 dimansuh dengan surat At-Tur ayat 21? Ada keterangan Ibnu Abbas katanya mendapat dari Nabi. Tetapi coba tunjukkan kepada saya, kalau itu dari Nabi berarti ada hadisnya. Coba tunjukkan kepada saya. Mana hadisnya? Di kitab apa? Berarti ini masih diragukan. Kalau memang benar sahabat Ibnu Abbas yang berkata. Jadi saya bukan menyalahkan Ibnu Abbas sebagai seorang sahabat.
Karena dalil mansuh ini tidak kuat. Karena harus ada keterangan dari Rasulullah. Kalau Ibn Abbas katanya mendapat dari Rasulullah. Jadi ini masih diragukan. Nah, meskipun seandainya pun Ibnu Abbas mengatakan itu, kalau Nabi tidak mengatakan itu, maka perkataan sahabat tidak bisa mengalahkan perkataan Nabi. Tidak bisa menjadi hujah kalau dia bertentangan dengan perkataan Nabi, sikap Nabi. Tidak bisa dipakai. Oke lah, sobat-sobat. Kita ikuti alur pemikiran Sani Uye dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa surat An-Najm ayat 39 sudah dimansuh, sudah dihapus oleh surat At-Tur ayat 21. Kita bacakan dulu suratnya ini, sobat-sobat. Nah ini, sobat-sobat, saya bacakan surat An-Najm ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alaysa lil insani illa ma syaa. Dan ini terjemahannya. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Nah, ayat ini kata Sani Uye berdasarkan kitabnya, tafsir yang dia baca, yang dia bilang tafsir Al-Baghawi, dan menisbahkan kepada perkataan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Ini sudah dimansuh, sobat-sobat. Dihapus dengan surat At-Tur ayat 21. Nah, sekarang saya bacakan surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma allatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah, sobat-sobat, dari isi kedua ayat tersebut, kedua surat tersebut, sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Dan tidak ada di situ kirim-kirim pahala, transfer bacaan, tidak ada. Di surat At-Tur yang katanya mengganti surat An-Najm, itu di ujung ayatnya, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Tetapi Sani Uye mengartikan surat An-Najm, surat At-Tur ayat 21 ini. Katanya, maka seorang anak bisa dimasukkan surga oleh Allah dengan sebab kesolehan orang tuanya. Ini kan sudah jauh dari arti yang sebenarnya. Kedua surat ini tidak bertentangan. Lalu saya dikatakan menyalahkan
sahabat Nabi. Padahal belum tentu Ibnu Abbas mengatakan bahwa surat An-Najm ayat 39 dimansuh dengan surat At-Tur ayat 21. Buktinya kedua surat ini tidak bertentangan. Tidak ada di surat At-Tur ayat 21 terkandung kata-kata, maksud, tersirat atau tersurat bolehnya transfer pahala kepada yang mati. Kemudian kata Sani Uye, surat An-Najm ayat 39 itu khusus untuk umat Nabi Ibrahim. Secara logika saja, kalau itu khusus untuk umat Nabi Ibrahim, kenapa disampaikan kepada Nabi Muhammad? Secara logika saja. Seandainya dibolehkan transfer pahala, berarti bisa juga orang transfer dosa kepada yang mati. Jadi dalil-dalil yang disampaikan oleh Sani Uye menanggapi 3 kesimpulan saya, kembali saya katakan lemah, rapuh, dan mentah. Dan ini sobat-sobat yang tidak ditanggapi Sani Uye. Mungkin dia tidak punya dalil. Mungkin dia tidak bisa, tidak sanggup untuk membantahnya. Berhubungan dengan perbedaan pendapat para ulama mengenai sampai tidaknya transfer pahala kepada mayit. Berdasarkan kitabnya, Sani Uye mengatakan, dia bilang, Imam Qoropi mengatakan, walaupun sampai tidaknya transfer pahala kepada mayit masih hilafiah, masih perselisihan, tapi jangan diremehkan. Karena bisa saja justru yang mengatakan sampai itu yang benar. Karena masalah ini masalah yang gaib dan masih samar-samar. Nah, di sini Sani Uye tidak menanggapi masalah ini. Karena saya juga pernah mengatakan di video saya, kalau Imam Qoropi mengatakan, dan ini dianut oleh Sani Uye, bahwa mungkin saja kemungkinan besar yang benar adalah, pendapat yang benar adalah yang mengatakan sampai transfer pahala ke mayit. Bukankah kita juga bisa berkata, bisa saja justru yang benar adalah yang mengatakan transfer pahala kepada mayit tidak sampai. Karena samar antara ya dan tidak, 50-50, 50% kemungkinan benarnya. Dan ini kata Sani Uye samar, subhat. Dan saya katakan, bukankah Rasulullah menganjurkan kita untuk meninggalkan yang samar-samar, yang subhat, yang meragukan, karena kita bisa saja jatuh kepada kemaksiatan. Tetapi Sani Uye membelakangi pesan Nabi. Sani Uye dan kawan-kawan mengikuti perkataan Imam Qoropi yang mengatakan kemungkinan besar yang benar adalah yang mengatakan
sampai. Dan dari pembahasan dimansuhnya surat An-Najm ayat 39 oleh surat At-Tur ayat 21, jelas tidak ada landasannya transfer pahala. Dalil-dalil yang mereka sampaikan tidak ada mengatakan adanya transfer pahala, sampainya transfer pahala, baik secara tersurat maupun tersirat. Nah, jadi sobat-sobat, seperti yang sering saya katakan, dalil mereka lemah, rapuh. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minnallahi wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.